Nah, ini makanannya sederhana, kelihatan guys. Mantap, kita mulai coba hari. Oke guys, welcome back to my channel. Di konten kali ini gue akan rehat dulu dari konten tutorial karena hari ini kebetulan hari libur kerja gue. Jadi di konten kali ini gue akan nge-review sebuah makanan nasi bungkus, yaitu nasi bungkus sebagai tanda sarapannya anak kosan guys. Nah kebetulan karena libur kerja gue bangunnya kesiangan dan ini masih muka bantal, baru bangun tapi lapar, dan kebetulan gue tadi beli nasi bungkus untuk sarapan. Makanan ini makanan favorit gue guys. Nah, dengan harga yang murah banget guys, cukup kita bayar 16.000 saja kita sudah dapat ayam goreng guys. Ayam goreng yang enak banget, sama menu favorit gue yaitu jengkol guys. Ini jengkol guys. Dan di warung ini dekat kosan gue ini, tempatnya itu sederhana tapi makanannya istimewa guys. Karena kenapa? Ada sambal yang bikin gue nendang-nendang di lidah, yaitu sambal dadakan. Nah kayak gini guys, bisa dilihat. Nah ini makanannya sederhana, kelihatan guys. Mantap, kita mulai coba review makanannya guys. Nah kita coba jengkolnya dulu guys. Nah ini jengkolnya kebangetan, rasanya meresap, bumbunya itu meresap gila banget. Nah kalau di sini ini favorit sarapannya anak kosan ya, anak di sini kosan Linggar tepatnya, yang ada di Cahum guys. Nah kita coba ayam gorengnya. Ayamnya goreng itu meresap banget. Kita coba. Diulek-ulek. Kita gabungin ayam goreng, jengkol, sambal dadakan tadi itu pakai nasi guys. Rasanya mantap banget. Mantap banget. Nah untuk kalian kalau beli sarapan, tips ala anak kosan, jangan dari tempat mewah ya, karena kita harus gak usah dari tempat mewah karena kita harus mengatur keuangan kita sebagai anak kosan. Yang penting kita dapatkan makanan itu secara enak dan harganya itu murah guys. Cukup sederhana. Jadi anak kosan hanya beli nasi bungkus, dapat ayam goreng, dapat jengkolnya juga sebagai makanan favorit gue di kampung halaman, dan kita sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Oke, untuk kalian yang ingin beli nasi bungkus ini, kalian cukup pergi ke kosan Linggar aja. Di sana ada warung makanan atau warung nasi. Kalian tanya saja, warung nasinya udah pada terkenal guys karena enak banget rasanya. Oke, konten kali ini karena ini berhubung hari libur dan gue pun rehat dari membuat konten tutorial, gue ingin sedikit bercerita untuk kalian yang ingin menjadi seorang YouTuber. Mungkin kalian bertanya, kalian tuh bingung mau bikin konten tentang apa. Nah di YouTube itu kadang kita harus berfokus guys. Kalau misalkan tentang mukbang ya mukbang, kalau misalkan tentang tutorial ya tutorial. Tapi kalau kalian ingin bikin konten campuran di YouTube, dari awal kalian harus mencantumkan konsep tersebut bahwa konten kalian itu konten campuran. Tapi harus berfokus juga campurannya itu tentang apa saja. Jangan asal upload. Karena kalau misalkan kalian asal upload campuran itu gak jelas, nanti kalian tidak akan pernah mendapatkan fitur jelajah yang tinggi, tidak akan pernah mendapatkan jenis sumber traffic dari penelusuran YouTube yang tinggi, karena konten kalian itu sulit ditemukan karena tidak ada titik fokusnya guys. Ya walaupun misalkan konten kalian itu konten campuran, kalian juga harus memiliki titik fokus. Dari awal harus disebutin di bannernya itu membahas tentang apa saja, itu guys.
Oke, kita lanjut makan lagi guys. Nah, ini tuh ayamnya enak banget, bumbunya itu masak banget, pakai bumbu kuning. Pokoknya mah kalau misalkan kalian sebagai anak kos cocok banget buat dijadiin sarapan ataupun makan siang. Enak banget. Nah, bagi kalian yang lagi nunggu konten tutorial saya lagi, kalian tenang saja, saya akan bikin terus konten tutorial. Tapi karena channel saya dari dulu itu konten campuran tentang tutorial, tentang vlog, tentang traveling ke tempat wisata. Jadi kali-kali kalau di hari libur saya membuat konten seperti ini, review makanan guys. Enak banget. Menikmati hidup itu gak perlu mewah guys. Walaupun kita jauh dari keluarga, hanya sebagai anak rantau yang tinggal di kosan, paling maksimalnya ukurannya itu 3x2, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kita menikmati hidup, bersyukur dengan keadaan apapun, walaupun jauh dari keluarga, insya Allah pengorbanan kita sebagai anak rantau yang sedang mencari uang, membantu keluarganya di rumah atau mencari nafkah untuk keluarganya, hidup di kosan pun akan berkah guys. Itu tips dari catatan ini dulu ya guys, tolong dicatat. Yang penting hidup ini jangan suka ngurusin orang lain, fokus pada tujuan kita sendiri, dan jangan lupa kalau punya rezeki, berbagilah. Itu karena yang saya tahu, yang saya paham, ketika kita merantau menjadi anak kosan, ketika kita mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan kita, alangkah baiknya kita sedekahin kepada orang lain lagi, agar hidup kita di perantauan terasa berkah guys, dan kita betah walaupun kita dikikis rindu menjadi sebagai seorang anak rantau yang rindu akan keluarganya. Kan konten ini apa ya, bukan gak jelas sih tapi anggap saja ini konten review makanan sambil curhat YouTube, sambil curhat jadi anak kosan juga guys. Yang penting ada manfaatnya juga bagi kalian. Oke guys, sampai jumpa ya di konten selanjutnya. Karena ini nasinya udah mau habis juga, minum dulu guys. Ini minuman legend anak kosan. Kalau misalkan dahaga pasti belinya ini guys, teh pucuk. Oke guys, itu dia konten tadi, memberikan sedikit tips bagaimana menjadi seorang YouTuber dan bagaimana caranya biar tetap semangat hidup menjadi anak rantau, apalagi tinggal di kosan. Tetap semangat untuk kalian sebagai anak kosan dan dan untuk kalian yang ingin menjadi seorang YouTuber sambil kerja sampingan dan tinggal di kosan. Tetap semangat, jalani saja, usahakan saja, ikhtiarkan saja. Karena yang saya tahu, ya benar kata orang, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Namun ketika kita sudah mendapatkan hasilnya dan ketika kita angkuh dan sombong membawa keberhasilan itu, pada akhirnya dia akan mencelakakan hidupmu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa guys.